Ini adalah potret dari SD Negeri Sufmuti di Kupang. Anak-anak ini terpaksa belajar di ruang kelas darurat karena ruang kelasnya yang tidak memadai dan membahayakan keselamatan mereka. Tidak hanya SD Sufmuti di Kupang, tapi bangunan sekolah rusak seperti ini tersebar di seluruh Indonesia. Saya pernah datang ke sebuah sekolah dengan keadaan rusak berat yang berlokasi di Serang, Banten. Jarak sekolah tersebut hanya 86 km dari ibu kota Jakarta. Pada tahun 2019, ada lebih dari 240.000 ruang kelas SD rusak yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut tidak berkurang dibanding tahun sebelumnya, tetapi justru bertambah. Padahal dana alokasi khusus atau DAK fisik pendidikan yang diberikan pada tahun 2019 sudah naik 2 kali lipat. Ruang kelas rusak berbahaya bagi keselamatan anak-anak yang belajar di dalamnya. Karena sekolah yang rusak sewaktu-waktu bisa saja roboh saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Selama tahun 2015 sampai dengan 2019, ada 4 siswa SD yang menjadi korban jiwa dan 73 siswa SD yang menjadi korban luka karena bangunan sekolah yang roboh. Saat ini diperkirakan 1 dari 5 siswa SD negeri terancam bahaya karena masih belajar di ruang kelas yang rusak, sedang maupun berat. Padahal faktanya selama tahun 2015 sampai dengan 2019, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana sebesar 18,5 triliun melalui skema dana alokasi khusus atau DAK fisik kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk memperbaiki dan membangun ruang kelas SD negeri di daerah mereka. Kenapa hal ini bisa terjadi? Pertama, hal ini disebabkan karena adanya alokasi dana untuk perbaikan dan pembangunan ruang kelas yang tidak tepat sasaran. Kedua, perencanaan pembangunan sekolah yang tidak berbasis data karena datanya tidak akurat. Ketiga, pelaksanaan pembangunan infrastruktur sekolah tidak melibatkan sekolah dan masyarakat. Sejak tahun 2016, Yapika ActionAid melakukan advokasi untuk membantu menyelesaikan permasalahan sekolah rusak di Indonesia. Hingga saat ini, Yapika ActionAid telah mendampingi 82 sekolah di 6 kabupaten, Bogor, Serang, Kupang, Sumba Barat, Bima, dan Sambas. Dari 82 sekolah tersebut, 46 sekolah diantaranya atau setara dengan 56% telah berhasil mendapatkan bantuan perbaikan ruang kelas. Meskipun secara nasional jumlah ruang kelas SD rusak sedang dan berat stagnan pada posisi 18 hingga 19% dari total ruang kelas SD. Penurunan cukup signifikan terjadi di 2 daerah kerja Yapika ActionAid, yakni Kabupaten Serang dan Kabupaten Bogor. Di Kabupaten Serang, presentase ruang kelas SD dalam kondisi rusak sedang dan berat menurun dari 21,6% pada tahun 2016 menjadi 17,5% pada tahun 2018. Penurunan lebih signifikan terjadi di Kabupaten Bogor dari 16,9% menjadi 11,4%. Penurunan jumlah ruang kelas ini terjadi karena kedua pemerintah daerah tersebut mau meningkatkan anggaran untuk perbaikan dan pembangunan ruang kelas. Yapika ActionAid akan terus memperluas jangkauan kerjanya dan berupaya terus mendampingi pemerintah pusat dan daerah agar permasalahan sekolah rusak ini bisa kita atasi bersama. Indonesia perlu menyelesaikan permasalahan sekolah rusak ini segera agar anak-anak bisa belajar dengan layak dan berusaha mengejar mimpinya tanpa perlu membahayakan keselamatan mereka. Permasalahan sekolah rusak belum selesai. Indonesia perlu sekolah aman.